Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Putri Puspita Dewi dari kelas 3C dengan NIM akhir 142. Halo anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang cerita rumpang. Yakni yang pertama, ada pengertian cerita rumpang. Cerita rumpang adalah cerita yang belum selesai atau cerita yang belum lengkap. Melengkapi bagian yang hilang disebut dengan rumpang, merupakan bagian menulis cerita atau narasi. Berikutnya ada langkah-langkah untuk melengkapi teks prosedur rumpang, yakni sebagai berikut. Yang pertama, siswa disuruh untuk membaca teks prosedur tersebut dengan seksama. Yang kedua, memahami jenis dan tujuan teks prosedur tersebut. Jadi siswa disuruh untuk memahami jenis dan tujuan dari teks tersebut. Dan yang ketiga, mencermati isi kalimat sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Siswa tersebut disuruh untuk mencermati isi kalimat yang terdapat sebelum dan sesudah pada bagian yang rumpang. Dan yang keempat, memilih kata yang berhubungan dengan kalimat sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Jadi siswa tersebut disuruh untuk memilih kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat yang rumpang tersebut. Dan dalam cerita rumpang terdapat titik-titik yang harus dilengkapi agar menjadi kalimat yang utuh, sejalan dengan topik yang dipunyai. Jadi cerita yang dirumpangkan berarti cerita yang beberapa bagiannya dihilangkan. Bagian yang hilang ini bisa kita isi sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa mengarang kalimat yang cocok agar cerita ini menjadi padu. Cerita padu yang dimaksud adalah cerita yang membentuk satu kesatuan sesuai dengan tema. Jadi di sini saya memiliki contoh cerita dan cerita ini masih rumpang. Mari kita melengkapi kalimat rumpang ini dengan bersama-sama. Di sini ceritanya yaitu cerita kancil dan kura-kura. Di sebuah titik-titik hiduplah seekor kancil yang cerdik. Di sebuah titik-titik itu tersebut kita bisa mengisi dengan kalimat yang sesuai. Hiduplah seekor kancil yang cerdik. Kancil biasanya hidup di hutan, jadi kita bisa mengisi kalimat rumpang tersebut dengan kata hutan. Selanjutnya, pada suatu hari si kancil sedang titik-titik di tepi sungai. Biasanya kancil di tepi sungai itu sedang mencari makan. Jadi kita bisa melengkapi kalimat tersebut dengan mencari makan. Selanjutnya, tiba-tiba si kancil tersebut titik-titik dengan kura-kura. Nah, kita bisa melengkapi kalimat tersebut dengan bertemu. Jadi, tiba-tiba si kancil tersebut bertemu dengan kura-kura. Selanjutnya, kura-kura yang sedang asik bermain di titik-titik kaget melihat kedatangan si kancil. Nah, si kancil tadi kan ada di tepi sungai. Jadi, kita bisa mengisi kalimat rumpang tersebut dengan kata di tepi sungai. Selanjutnya, lalu kura-kura titik-titik kancil. Kira-kira kura-kura menyapa kancil. Kita bisa mengisi kalimat tersebut dengan kata menyapa. Hai kancil. Titik-titik. Kau di situ. Kita bisa mengisi titik-titik tersebut dengan kata sedang apa kau di situ. Jadi kalimatnya, hai kancil, sedang apa kau di situ? Nah, lalu kancil pun menjawab, aku sedang titik-titik di sini. Memangnya kau tidak lihat? Nah, kancil tadi kan sudah menjelaskan bahwa kancil sedang mencari makan. Jadi, kita bisa menjawab, aku sedang mencari makan di sini. Memangnya kau tidak lihat? Nah, kalimat tersebut sudah kita lengkapi. Selanjutnya, kita akan melengkapi bagian yang kurang lagi. Selanjutnya yaitu kura-kura pun menjawab, memangnya kau tidak titik-titik.
Memangnya kau tidak takut jika kau mencari makan di sini, kau nanti akan dimakan oleh para buaya? Selanjutnya, ahaha, aku tidak titik-titik kura-kura. Nah, kita bisa mengisi ahaha, aku tidak takut kura-kura. Kita bisa mengisi kalimat tersebut dengan kata takut. Selanjutnya, kau lupa, aku kan punya titik-titik. Kita bisa melengkapi kalimat tersebut dengan kau lupa, aku kan punya banyak akal. Kan kancil kan banyak akal. Jadi kita bisa mengisi kata tersebut dengan kata banyak akal. Jadi kalimatnya, kau lupa, aku kan punya banyak akal untuk membodohi buaya, sahut si kancil. Lalu kura-kura pun titik-titik. Kita bisa menjawab kalimat rumpang tersebut dengan lalu kura-kura pun termenung. Dan si kancil bertanya, "Hei kura-kura, kau kenapa?" "Aku iri padamu kancil, kau bisa titik-titik dengan cepat." Nah, kira-kira kita bisa menjawab kancil bisa berjalan dengan cepat. Sedangkan aku hanya bisa titik-titik jalanku lambat. Kita bisa menjawab dengan kalimat berenang dan merangkak. Karena siput bisa berenang dan merangkak